Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Shalom. Pertama-tama, atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada 1. Ibu Pendeta Pepiola BWDhen yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian Minggu hari ini. 2. Ibu Penetua Yulita Tandu selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Dan yang ketiga, Penetua dan Diakon Lingkungan Pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. 4. Bapak Budi Alpianto, SPD, yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Dan yang kelima, Ibu Epi Trinita dan Saudari Feberia Margareta yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Keenam, Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system. Dan ketujuh, Bapak Penetua Timotius dan Penetua Yonatan selaku petugas multimedia. 8. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah Minggu hari ini, baik di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita Jemaat hari Minggu 7 Februari 2021, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 14 Februari 2021 yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Meliani Puri SPDK, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1. Liturgus, Penetua Herti Carolina, song leader Nerna Tutiasi dan Adria Irene Christine. Pemain keyboard Yuni Diana Angelica. Berita kebaktian. Diundang Bapak-bapak anggota seksi pelayanan Bapak Jemaat GKI Barimba agar bisa hadir dalam kebaktian seksi pelayanan Bapak yang akan dilaksanakan di tempat Pendeta Dr. Andes Icur Hanwoi pada hari ini Minggu 7 Februari 2021 pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Dan yang bertugas sebagai liturgus pada kebaktian ini Penetua Timotius. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Kurang lebih dalam penyampaian kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hari ini kita patut bersyukur karena kembali merayakan Hari Pensiun GKI sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Kita percaya Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita dan orang-orang tua kita yang telah mengabdikan hidup untuk bekerja, berkarya, dan melayani. Saat ini mereka memasuki masa pensiun, biarlah keteladanan terpatri dalam kehidupan kita sambil kita mengingat firman Tuhan. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja berjerih payah. Kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1. Tuhan Allah hadir. Tubuh
kita akan memulai ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa terhadap sesama melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang telah banyak menyimpang dari jalan kehendak Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 32, bait yang pertama, Kulihat salibmu. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, bahwa kami telah berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, dan perkataan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu, kasihanlah kami ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dan pimpinlah kami menuju hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama berdiri. Terimalah berita anugerah. Selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Silakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nats GKE terdapat pada kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 40 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-31, yang demikian bunyinya. Di bawah perikop Allah di atas semua Allah. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti lembah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja congkak mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami.
Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia? Firman Yang Maha Kudus, arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tidak, ya tak hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Kembali lagi kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54 bait yang pertama, tak kita menyerahkan. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Pepiola Bibi Den. Terima kasih dan shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita dan apa kabar? Baik, Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dan kita bersama-sama akan menyiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Minggu 7 Februari 2021. Dan hari ini kita bersama-sama menggunakan liturgi Hari Pensiun GKE 2021 dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega, dan subtema Tunaikanlah tugas pelayananmu agar Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Markus di pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama pada bagian ayat 29 sampai ayat yang ke-39. Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai ayat 39. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah kami yang kekal,
untuk kasih setia dan kemurahan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Sehingga pas sepanjang minggu ini kami telah menjalani hari-hari hidup kami dengan tuntunan berkat kasih setia Tuhan, bahkan dengan rahmat Tuhan di dalamnya. Sehingga pada saat ini Tuhan, dengan waktu yang telah Tuhan sediakan bagi kami datang kepada Tuhan, kami beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersama-sama bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah. Baik ketika ibadah ini kami lakukan bersama-sama dengan sidang jemaat di gereja yang kami cintai, gereja yang kami banggakan, Gereja Batania Berimba, maupun ibadah ini kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tapi untuk semua kasih dan karunia Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Kami membuka hati kami mau mengisi hari-hari hidup kami dengan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini akan berbuah dalam hidup kami dan jadikan kami bukan pendengar firman saja, tapi mampu melakukan firman Tuhan yang hidup. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu dan berfirmanlah untuk kami. Amin. Markus pasal yang pertama ayat 26 sampai 39 dengan mengambil dua judul perikop di dalamnya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain, dan dilanjutkan dengan Yesus mengajar di kota-kota lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepadanya keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Mereka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang terdekat, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Bumi dan langit akan berlalu, tetapi kebenaran firman Tuhan akan tetap tinggal di dalamnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing, masihkah kita percaya adakah mujizat itu? Masih? Masih. Tentu kita selalu percaya bahwa dalam hidup kita tentu ada mujizat Tuhan. Mujizat yang diberikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Apapun bentuk mujizat itu Bapak Ibu. Apakah ketika kita sakit kita perlu mujizat Tuhan untuk kesembuhan kita? Apakah ketika kita mengalami kesulitan kita perlu mujizat dan pertolongan Tuhan untuk mengatasi semua kesulitan kita? Apapun keadaan kita, kita perlu mujizat dan pertolongan Tuhan. Kita tetap percaya bahwa ada mujizat yang kita dapat. Sama hal dengan nas kita hari ini.
Kita berhadapan dengan Injil Markus pada pasal pertama ayat 29 sampai 34. Bukankah ini mujizat yang dilakukan oleh Yesus? Ketika ia bersama dengan Yakobus Yohanes keluar dari rumah ibadat itu, mereka mendengar bahwa ibu mertua Simon terbaring sakit. Lalu mereka pergi dan menjumpai ibu mertua Simon. Dan tentu ketika pengharapan dari ibu mertua Simon itu, ketika melihat Yesus, dia punya pengharapan bahwa Yesus akan menolong dia dan akan menyembuhkan dia, memulihkan ia. Ia punya pengharapan bahwa Yesus dengan memberikan mujizat kepadanya, ia boleh kembali beraktivitas. Dan lebih-lebih ia punya pengharapan untuk melayani Yesus ketika Yesus berada di rumahnya. Yesus tahu, walau tidak perlu dikata-katakan, tapi Yesus mengerti. Karena itu ia pergi ke tempat mertua Simon itu yang sedang terbaring sakit karena demam. Ia memegang tangan mertua Simon itu dan ia membangunkannya. Ia membangunkannya. Lalu dikatakan lenyaplah demam dari mertua Simon ini. Coba kita melihat Bapak Ibu, ketika mertua Simon ini mendapatkan pertolongan Tuhan, ketika ia telah sembuh, ketika ia telah dipulihkan dari sakitnya, dari keadaan ketidakberdayaan yang ia miliki, apa yang ia lakukan sebagai ungkapan terima kasih? Dari nas ini, apa? Dari ayat 31 Bapak Ibu, coba kita lihat. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangkitkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu selanjutnya melayani. Jadi ketika ibu mertua Simon ini merasa ia telah mendapatkan apa yang ia butuhkan dalam hidupnya dan yang telah diberikan Tuhan baginya, ia tidak menyia-nyiakan apa yang ia dapatkan itu. Ia mewujudkan karunia yang diberikan, kesembuhan, pemulihan dalam hidupnya dengan cara melayani. Melayani. Ia melayani mereka dengan sukacita. Ia melayani Yesus dengan yang lainnya dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan dengan cara apa yang bisa ia berikan pada saat itu. Ia melayani. Walau pada saat itu Yesus ada di rumahnya. Kalau orang tidak mampu ataupun orang yang tidak berterima kasih, apapun diberikan ia tidak akan membalasnya. Tapi perempuan ataupun mertua Simon ini merasakan bahwa ia mendapatkan hidup, ia mendapatkan sesuatu pengharapan itu karena Yesus. Karena itu ia mau melayani. Dia berterima kasih dengan mewujudkan pelayanan di dalamnya. Apakah mujizat atau pertolongan hanya diberikan untuk mertua Simon? Tidak. Semua orang yang berharap pada Tuhan, semua orang yang mendengar bagaimana Yesus yang mampu mengusir setan, yang mampu memberikan kesembuhan, semua orang berduyung-duyung untuk datang, untuk meminta pengharapan, untuk memohon kesembuhan, untuk meminta pertolongan Tuhan. Mereka datang. Mereka punya pengharapan yang sama seperti ibu mertua Simon. Mereka ingin ada mujizat yang terjadi dalam diri mereka. Mereka ingin dipulihkan. Mereka ingin dibebaskan dari ikatan setan yang menguasai hidup mereka. Dan Yesus memberi yang terbaik. Yesus menyembuhkan mereka, mengusir setan, dan setan tidak mampu berbicara apa-apa. Dan mereka bersyukur dan melayani Tuhan. Selanjutnya ayat 35 sampai 39. Yesus telah memberikan yang terbaik. Tapi Yesus tahu kehadirannya bukan hanya untuk sebuah kota itu saja, tapi kehadiran Tuhan untuk seluruh orang yang percaya kepadanya. Karena itu ia mengajak murid-muridnya untuk meninggalkan kota itu.
dan memberitakan ke daerah lain, ke seluruh Galatia, ke rumah-rumah ibadat, untuk mengajar dan memberikan kembali mujizat kepada orang yang percaya padanya. Jadi Yesus memfungsikan dirinya yang dipercayakan oleh Bapaknya untuk menolong orang lain, untuk menyembuhkan orang lain dengan otoritas yang ada pada dirinya, dengan kuasa yang ada pada dirinya. Ia melakukan dengan baik, bukan hanya kesembuhan, mujizat, pemulihan, pengusiran setan, tapi ia juga mengajar untuk mengenal Dia dan mengenal Bapa dan percaya kepadanya. Tapi bukan hanya itu saja Bapak Ibu, tapi Yesus menginginkan ketika sudah menerima apa yang kita terima, harus melayani Dia dengan kesungguhan. Apa yang dialami oleh ibu mertua Simon dan orang-orang yang pada saat itu Injil Markus ini ditulis, kita alami juga dalam hidup kita. Siapapun kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup kita karena Tuhan. Walau mungkin tidak sempurna, benar? Atau kadang-kala kita mengatakan belum Tuhan, belum terwujud. Tapi apa yang bisa kita ungkapkan saat ini dan terima kasih kita kepada Tuhan apa? Kita masih diberikan napas kehidupan. Tuhan telah memberikan kepada kita banyak hal dalam hidup kita. Kebutuhan hidup kita, kesehatan kita, jasmani kita, kekuatan dan kemampuan kita untuk melakukan aktivitas kita, pelayanan kita. Wah, jika kita sakit, mampukah kita bekerja? Tidak. Tapi ketika kita sehat, Tuhan memberikan kita kesehatan, berarti kita bisa melakukan pelayanan dan aktivitas kita. Jadi ketika Tuhan izinkan itu diberikan kepada kita, gunakan itu untuk melayani Tuhan. Jika berkat yang ada pada diri kita, yang Tuhan berikan bagi kita, berbagilah berkat itu untuk pelayanan gereja. Dukunglah program gereja, karena gereja menjadi saksi, kita menjadi saksi pemberitaan firman Tuhan. Ketika Tuhan masih memberikan kita waktu untuk melayani sesama kita, layani dengan sukacita. Ketika Tuhan memberikan waktu untuk kita menjadi seseorang memimpin, biarlah kita menjadi pemimpin yang baik. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjadi berkat untuk orang lain, lakukan itu. Karena apa yang ada pada diri kita semua adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan menginginkan pemberian itu dilakukan dengan baik. Apa intinya? Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, jika seseorang tidak mampu untuk selalu bersyukur seberapapun Tuhan berikan kepadanya, ketika ia tidak mampu bersyukur itu selalu kekurangan saja. Tapas selalu kurang baka kurang. Tapi ketika seseorang mampu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya, sekecil apapun Tuhan berikan, ia akan ungkapkan syukur dan ia berterima kasih dengan sekecil yang Tuhan berikan. Kita perlu kesehatan untuk melakukan pekerjaan, aktivitas dan pelayanan kita. Seperti ibu mertua Simon dan orang lain, bagaimana orang lain itu bisa bekerja jika ia sakit? Bagaimana ia melakukan hidupnya dengan baik ketika ia dikuasai oleh setan? Tentu ia berteriak kan? Ia selalu berteriak, orang tidak mampu mendekatinya. Tapi ketika ia telah diberikan hidup yang baru, kesehatan, pemulihan, berarti ia mampu melakukan hidupnya menjadi berkat. Hidupnya menjadi alat kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sebagaimana kita bersyukur karena minggu ini adalah hari pensiun GKE. Pendeta-pendeta GKE yang sudah 60 tahun sudah berjuang untuk memberitakan Injil dengan banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi mereka tetap melayani. Dan mereka di usia 60 tentu dikatakan sudah pensiun atau purna tugas. Tapi apakah ketika mereka purna tugas, apakah mereka berhenti untuk melayani? Tidak.
ketika Tuhan masih memberikan kesehatan bagi hamba-hamba Tuhan, seberapapun usia mereka, mereka tetap melayani Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan ada dalam dunia ini, mari gunakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Ya belum tentu kita harus melayani Tuhan itu kan harus jadi pendeta ya, harus jadi penatua dan diakon. Benar, begitu pemikiran kita? Tidak, ya kan? Melayani Tuhan dengan karunia dan talenta yang ada pada dirimu, Bapak Ibu. Melayani Tuhan dengan apa yang ada pada diri kita untuk menolong sesama kita. Sekecil apapun karunia yang ada pada diri kita, talenta yang ada pada diri kita, jika kita mampu itu untuk menjadi berkat, maka ia menjadi besar. Sebesar apapun karunia dan talenta yang ada pada diri kita, tapi jika kita tidak ingin jadi berkat, ia juga tidak akan menjadi besar. Bahkan mungkin tenggelam karena kita tidak ingin berbagi apa yang ada pada diri kita. Hari ini Tuhan ingin mengajari kita. Mertua Simon Petrus ingin mengajari kita bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita, pertolongan. Dan ibu mertua Simon dan yang lainnya ketika telah merasakan pertolongan, cinta, kebaikan dan kemurahan Tuhan, mereka bersyukur pada Tuhan, berterima kasih dengan cara melayani Tuhan, dengan berbagai macam cara yang ada pada diri mereka. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi layanilah Tuhan dengan karunia yang ada pada diri kita, dengan talenta yang Tuhan berikan kepada diri kita. Karena kita percaya, lihat saja 5 jari kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat 5 jari, adakah mereka sama ukurannya? Ada? Tidak. Tetapi ketika 5 jari ini tidak saling mendukung satu dengan lain memegang sapu, apakah kuat untuk memegang sapu? Tidak. Tapi dengan karunia ataupun 5 jari yang berbeda tinggi rendahnya ini bersama-sama memegang sapu, ia akan kuat. Karena apa? Ada kebersamaan. Ada kebersamaan untuk melayani. Ada kebersamaan kita untuk melayani. Karena kita bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan. Karena itu layanilah Tuhan dengan talenta yang ada pada diri kita. Berikanlah kepada Tuhan. Menjadi ungkapan syukur apa yang kita dapatkan kepada Tuhan. Karena dari sekecil apapun yang kita berikan, itu wujud kita mendukung firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam penyampaian doa syafaatnya nanti kan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, kita akan mendengarkan puji-pujian dari Komisi Pelayanan Pemuda Remaja Cares Kapuas Seberang.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang Kau nyatakan bagi kami saat ini. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan dan kekuatan, penghiburan dan kesabaran yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk berkat. Dan apapun yang ada pada diri kami bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah kami, ketika kami telah mendapatkan apa yang Tuhan berikan bagi kami selalu mengucapkan terima kasih. Dan kami mau melayani Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Jadikan jemaat Betania Berimba ini adalah jemaat yang selalu diberkati oleh Tuhan. Dalam hidup, pekerjaan, dan juga usaha. Dan biar mereka bergandeng tangan bersama-sama untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Melayani Tuhan. Dan berkati jemaat kekasih kami di tempat ini. Dengan berkat yang datang dari Tuhan dan pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan yang diberkati oleh Tuhan. Berikanlah pertolongan-Mu dalam kekuatan hidup mereka. Agar mereka senantiasa selalu bersyukur dan kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup mereka. Kesulitan apapun yang dihadapi oleh jemaat kekasih kami di tempat ini, Engkau memberkatinya. Dan Engkau menolong mereka agar dengan kekuatan dari Tuhan mereka mampu untuk melakukan yang baik. Berkati para pekerja di jemaat ini Tuhan. Para penatua dan diakon, penasihat jemaat, ketua kategorial, pengurus-pengurus gereja. Engkau memberkati itu semua. Agar pelayanan boleh berjalan dengan penuh sukacita. Dan berkati pengharapan mereka dan kebersamaan mereka dalam membangun gereja mereka yang baru. Berkati panitia pembangunan gereja baru dan juga pemeliharaan gereja lama ini. Biarlah kami saling mendukung satu yang lain. Mendukung semua program. Agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk penambahan usia yang Kau berikan bagi Bapak Ibu saudara-saudari kami di jemaat kekasih kami. Jemaat Berimba ini. Biarlah kasih dan karunia penambahan usia, umur yang panjang, kesehatan, kemakmuran Kau nyatakan bagi mereka. Adeline Febriana bertambah usia yang ke-20 tahun. Aiska Natania Samalosa bertambah usia 3 tahun. Biarlah kasih karunia dan damai dan sejahtera-Mu memberkati mereka. Sehat, kuat, tumbuh kembang mereka pun. Dan mereka dijadikan anak-anak pembawa berkat, pembawa sukacita, kebahagiaan dalam hidup mereka. Kami bersyukur karena hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan hari pensiun. Apapun profesi kami yang kami lakukan, kami telah melakukan pekerjaan kami dengan baik.
Kami telah purna tugas dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah melakukan tugas mereka baik untuk gereja maupun pemerintah dan swasta dan telah purna tugas. Berkati mereka di usia tua mereka, lindungi mereka dan jaga mereka, bungkus mereka dengan kuasa Tuhan agar mereka selalu sehat di dalam Engkau. Untuk pelaksanaan Sinode ke-24 di KE April 2021 di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Engkau memberkati agar proses pelaksanaan Sinode umum ke-24 ini boleh berjalan dengan baik, penetiannya pun diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan gereja Kalimantan Evangelis ke dalam tangan kasih karunia dan berkat Tuhan. Pelayanan gereja untuk memberitakan Injil, kami meminta pertolongan Tuhan di dalamnya. Lebih-lebih kami menyerahkan Charis Kapuas Seberang ini dalam kuasa Tuhan. Para penatua dan diakon, para pendeta-pendeta yang melayani bersama-sama dalam lingkup Charis Kapuas Seberang, Engkau memberkati. Lebih-lebih Ibu Pendeta Oktavianti STH, jadi ketua Charis dan juga ketua jemaat. Tempat ini Kau berikan kesehatan, kekuatan baginya dalam ia melakukan tugas dan pelayanan yang dipercayakan baginya. Dan berkati keluarganya. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang baik. Karena kami percayakan segala sesuatunya dalam Tuhan. Demikian juga dukungan kami bagi pemerintah dalam memutus tali rantai COVID-19 ini. Biarlah kami menghargai, kami mendukung untuk menjaga diri kami dengan menghormati setiap keputusan pemerintah dengan melakukan protokol kesehatan dalam perjalanan hidup kami di dalamnya. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Engkau yang selalu ada bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Inilah hidup kami seluruhnya dalam tangan Tuhan. Engkau yang menggunakan kami dengan talenta yang ada pada diri kami untuk melayani Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami, keberadaan kami, keluarga kami dalam kasih dan karunia Tuhan. Karena kami percaya apapun perjalanan hidup kami hari ini, Tuhan yang memberkati kami. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat untuk alat kemuliaan dan kebesaran akan nama Tuhan. Hari ini kami ingin menjalani hari-hari hidup kami. Berkati kami Tuhan. Berkati kami dengan kasih dan karunia Tuhan. Dan biarlah keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami sayangi, Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan. Inilah hidup kami. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri bersama-sama dengan orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang nantinya diakhiri dengan nyanyian haleluya 3 kali yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat kami persilahkan duduk kembali.
Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata melewati persembahan yang akan kita bawa pada hari ini, karena persembahan ini pada hari ini akan dipergunakan untuk menolong kesejahteraan para pensiun GKE. Nas pengantar seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-20, pasal yang ke-20, ayat yang ke-35 yang demikian bunyinya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita akan membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah menyatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita berdoa. Mari kita berdoa. Rasa syukur dan terima kasih kami Tuhan hanya kepadamu Bapa di surga, atas segala kasih setia Tuhan di dalam hidup kami, di mana kami selalu hidup oleh karena penyertaan dan berkat-Mu saja. Ungkapan rasa syukur kami saat ini Bapa kami nyatakan dengan memberi persembahan syukur, kiranya Bapa berkenan untuk memberkatinya, dan sertanya kami akan serahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita memasukkan persembahan syukur kita masing-masing ke dalam amplop yang sudah disediakan, kita memuliakan nama Tuhan dari NKB nomor 199, bait yang pertama dan bait yang kedua, sudahkah yang terbaik kuberikan. Berkat Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Pepiola Bibi Dehen. Baik, kita bersama-sama berdiri. Di penghujung ibadah kita ini, kita percaya bahwa kita sudah diberkati dan kita boleh menjadi berkat. Biarlah kita akan pulang dengan membawa damai dan sejahtera, dan berikanlah berkat itu untuk sesama. Arahkan hatimu dan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.